Oke, bro. Sekarang gue lagi berkunjung ke rumah adminnya Invasive Fish Lovers, bro. Admin akan lulu. Jadi ini gue satu kehormatan ya. Gue satu kehormatan bisa berkunjung ke admin utama grup Invasive Fish Lovers. Secondary. Oke, jadi mungkin dari beberapa teman-teman udah ada yang nagih nih untuk konten kesini ya. Masa? Oke, sekarang ini dengan Bro Anom ya. Ini grup admin grup Invasive Fish Lovers dengan username Hamdi Anom Pamungkas. Pokoknya kalau yang postingan rimbun-rimbun gini ya ini orangnya. Oke, jadi gue udah berapa kali ya ngonten kesini bro? Ya 3 ya? 3 main. 3. Tapi kalau datang ke sini sih cukup sering, tapi nggak ngonten ya, nggak ngonten, main doang. Nah, sekarang ini perubahannya udah super signifikan ya bro ya? Udah komit lah sama-sama ikan-ikan. Komit. Gue senang banget ya ngeliat penghobi yang konsisten ya. Dari pertama gue bikin konten di sini, lo kan maniak ikan predator dari utara. Iya. Ya. Sekarang masih dan makin menggila. Benar ya? Mungkin agak bergeser ya, udah nggak utara doang, tapi yang pasti masih air dingin lah. Masih air dingin? Masih air Oh, ada yang nggak utara ada nih? yang nggak utara. Oke, berarti mana tuh? Dinginnya nggak utara di mana? Bandung? Iya, Jawa Barat? lebih tepatnya di Europe ya? United Kingdom. Ah, ini nanti ya kita akan ulas ikan yang nggak pernah nongol di konten mana-mana ya bro. Betul. Ya, gue berani jamin Ikannya 1000%. sih udah masuk beberapa tahun lalu ya, cuman yang gede itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin ada yang nggak tahu sebenarnya itu kan itu. Atau nggak ada yang goreng mungkin ikannya. Oke, jadi pokoknya intinya gitulah ya. Langsung aja lah. Soalnya kayaknya penonton juga malas lihat muka kita sebenarnya. Lebih pengen lihat koleksi lo sebenarnya. Jadi gue akan bikin iri kalian semua nih ya. Karena gue punya privilege nih untuk datang ke bosnya grup Invasive Fish Lovers ya. Jadi tank ini, kojonya nih ya akan gue bahas terakhir. Jadi buat kalian yang suka skip atau hemat kuota, sayang banget pokoknya. Ya karena ini ilmunya banyak banget bro yang akan kita bahas. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya. Lo awas lo ya kalau nggak kasih ilmu di konten gue. Oke bro, kita gas ya. Gas. Oke bro, gas. Oke. Ini gue sekarang lagi sama Bro Fikri Aquafora nih. Halo. Saya dong buat penonton gue bro. Jadi Fikri ini dari Aquafora yang terakhir gue kontenin ya. Yang kemarin terakhir. Orang gila yang mengkonteng Serasalmus sanchezi. Ya. Betul. Yang sanchezinya make up menor bro. Ya. Lu lagi ngapain sih bro? Makan nih. Orang lagi susah-susah ngonten dia makan nih. Bro, jangan tegang gitu dong. Baterainya habis. Baterainya habis. Oke, kita bahas dari tank yang ini dulu ya bro. Kita bahas sturgeon dulu. Nah, sturgeon dulu ya. Oke, jadi dalam rangka apa nih? Soalnya setahu gue, kayaknya terakhir lu nggak ke arah sturgeon bro. Kalau sturgeon yang lebih tepatnya yang diamond emang udah jadi Dreamfish, oke. diamond doang ya, yang beluga rutenus gua nggak suka. Oh, lo sukanya yang diamond doang, oke. Jadi di sini sekarang lo punya diamond nih bro. Diamond 2 ekor. Diamond 2 ekor. Kira-kira ada cerita apa bro? Soalnya kalau Aci Penster nih kan sebenarnya ulasannya udah banyak nih bro. Nah kalau dari lo ada cerita apa nih kira-kira nih? Bahwa sebelum kita ngebahas ikan, gua mau ngebahas dulu perikanan ikan air dingin ya. Ketawa-ketawa aja. Oh iya, perikanan air dingin, oke. Ikan-ikan air dingin tuh yang pertama punya toleransi beda-beda om. Toleransi beda-beda. Air hangat yang beda-beda. Apa nih, parameter suhu doang atau? Suhu doang. Suhu doang. Ada yang bisa misalnya sampai 28 gitu, ada yang cuma sampai 25 gitu kan. Nah yang kedua gue pengen jelasin ikan air dingin yang dimasukin ke yang dipelihara di air hangat itu bakal kena yang namanya warm water burnout effect. Ntar dulu. Lu ntar gue WA ya, tolong didikte ya, gue tulis nih. Ini bahasanya lu so asik. Ini bahasa buatan atau bahasa? Itu bahasa ininya. Oh bahasa wah ngeri nih. Coba ulangin bro bahasanya. Warm water burnout effect. Warm water burnout effect. Nah. Air hangat terbakar keluar efek. Oke. Sorry, sebelum lo lanjut ya, ini pasti nanti kelewat. Ini sekarang di suhu berapa semua tank lo? Nah ini. Oh mana? Patokannya ini. Ini paling dingin. Ini paling dingin. 150 derajat, panas banget bro. Oh 15 ini 15. Kalau nggak ada orang 14-an lah. Oh kalau nggak ada orang, oh iya. Kalau sendiri doang 14-an. Oh ngaruh ya? Ngaruh Ya? Oh oke. Lanjut bro. Apa tadi? Burnout effect. Jadi efek itu tuh punya keuntungan juga om. Punya keuntungan juga punya resiko.
punya resiko. Nah, keuntungannya adalah ketika ikan air dingin itu masuk ke air hangat, heart rate dia makin naik. Detak jantung naik, blood flow naik, pencernaan naik, jadi ikan cepat gede. Itu kalau air hangat. Nah, tapi resikonya umurnya pendek. Oh, jadi kayak ikan yang di-push makan cepat gitu ya? Oh, fast gitu. growth. Oh gitu. Jadi sebenarnya lu jangan bangga dengan growth yang super. Jadi ketika lu melihara ikan itu, misalnya lu bangga nih, 50 cm, gue berhasil nih. Ya lu berhasil tapi nggak optimal. Lu Ini jujur ya, ini bukan gimmick ya. Sebelum konten ini kita record, kita belum ngomongin ini ya. Gue juga baru tahu nih. Nanti ada di ikan lain ada kevalitannya lebih mantap. Oke. Jadi lu memelihara ikan ini berhasil belum tentu optimal. Optimal dan pasti berhasil. Optimal pasti berhasil. Berhasil belum tentu optimal gitu. Kalau lu cepetin gede doang, lu nggak tahu tuh ada resiko yang lu dapetin tuh lu nggak tahu gitu. Oke, ya. Ibaratnya kalau di predator yang tropis kan lu jadi maksain growth kan. Nah, bahasanya begitu ya. Kebetulan nih Asipenser yang masuk ke Indonesia kayak Diamond, Tenus, Beluga itu tuh punya toleransi yang lumayan tinggi loh. Toleransi terhadap suhu air. Oke. Gue nemuin suatu channel lah ya, dia tuh eksperimen naruh beberapa Asipenser nih. Waktu itu gue lihat ada White Sturgeon yang nggak pernah masuk ke Indo, ada Diamond dan ada Beluga. Waktu itu di keep di satu tank. Di tahun pertama masih dingin airnya. Oke. Mulai tahun kedua airnya mulai dinaikin tuh sama yang eksperimen. Oke. Nah di tahun kedua dinaikin suhunya ya? Dinaikin suhunya. Oke. Di tahun kedua udah mulai tumbang tuh si White Sturgeon. Di tahun kedua? Di tahun kedua. Oke. Tahun ketiga udah mati semua. Oh. Yang hidup cuma si Diamond sama Beluga. Dan itu hasil eksperimen ya? Dan lo boleh, nanti gue boleh minta linknya nggak bro channel ini? Itu dia eksperimen nggak cuma sekali dan ikannya nggak cuma satu. Orang mana bro? Kalau nggak salah Eropa. Eropa ya? Oke. Jadi dia mendukung untuk air dingin di sana, berarti dihangatkan pakai heater di channel? Chiller. Dia kalau nggak salah dia tempatnya yang hangat juga. Oh emang hangat juga, oke. Nanti kasih linknya ya bro, biar kita nanya juga itu emang kesimpulannya apa gitu. Dia bilang ya emang tiap ikan tuh memang punya toleransi beda-beda gitu. Dan mungkin kenapa White Sturgeon nggak masuk ke Indonesia karena emang toleransinya itu rendah susah masuk. Oh iya, make sense bro, make sense. Oke. Itu tuh sempet gue sama member di grup sempet diskusi, itu ada tuh seller yang ngakip Nutron pakai heater katanya biar cepet gede. Nah itu kan masuk kan? Oh iya. Akhirnya gue nemuin jawabannya. Oh iya benar. Memang cepet gede, karena kan gini bro, karena sebenarnya kita kalau di grup itu kebanggaan kita kan ikan cepet gede, ya kan? Gede itu. Ternyata si Sturgeon ini punya analisa yang berbeda ya. Iya. Kok bahasa gue resmi banget? Iya. Lu ngomongnya resmi sih. Analisa sih lu. Oh gitu ya. Oke. Lanjut bro. Jadi lu milih ini salah satunya karena dia toleransinya cukup oke. Dan gue di sini pelihara secara optimal. Oke. Nah ini emang mungkin ini lo masih kecil ya punya ya, tapi di sini lo udah membuktikan lo pelihara Northern Pike sampai besar, dimana sebenarnya pemeliharaannya sama ya? Sama ya. Oke. Jadi harapan gue mestinya ini optimal ya bro ya. Jadi optimal tuh bukan berarti fast growth ya. Fast growth belum tentu optimal. Oke. Wah, gue dapet ilmu nih. Enggak sia-sia gue datang ke sini ya. Kita bahas ke Zander nih. Berikutnya nih bro, ada ikan yang pertama kali masuk YouTube gue nih. Apa aneh? Ini bro, sebelumnya kita kasih tahu dulu nih ke penonton. Ini kalau footage-nya kurang optimal, ini mohon maaf ya. Karena tank dia semua hutan bro ya. Jadi gue bisa harus nginep di sini kalau mau dapetin footage yang optimal. Mengadaptasi dari alamnya sih. Oh iya, betul. High vegetasi. Oke, ya. Terus lanjut bro, ada ikan Zander Lucio Perca. Zander Lucio Perca, oke. Di sini kita nggak bisa ngeliat, tapi nanti gue usahakan gue ngerekam footage-nya. Lu ngeliat nggak pakai mata lu Nom? Di mana Nom? Ini? Hah? Oh ada. Oh tuh mau dikontenin Nom. Mana Nom? Lihat nggak? Ini tuh. Oh ini bro. Mana sih? Tuh dia. Loh. Ini nih. Nih ya ikannya nih. Ya, nanti gue kasih contoh gedenya ya, kita kasih foto. Contoh gedenya tuh drill vampir tuh, Payara lewat. Wah anjir, lo jangan gitu lah, ini konten kreator Payara nih. Payara lewat. Oke. Jadi ini Zander, kita sebutnya Zander aja ya, Zander. Ini juga ikan air dingin. Air dingin juga. Air dingin. Gila. Nom, kita tukar posisi Nom. Boleh. Ikannya di situ doang sekarang. Gue di luar apa? Terus gue ngapain nyulah sendiri ya. Oke. Kan? Nih bro. Wih.
emang begini ya ikan lo tuh tipe-tipe ambush semua ya? Diem. Tapi emang ikan air dingin tuh kalau emang dia udah nyaman sama suhu tuh kebanyakan diem gitu. Nggak banyak gerak. Iya, nggak banyak gerak ya, tipe-tipe ambush semua ya. Ini kayak saya estrogen aja kan, buset estrogen gue kayak, gue pernah lihat orang lain kayak berenang terus ini ya, kayak diem, lebih banyak diemnya. Lebih banyak diemnya ya. Oke. Nah ini, aduh, gue tadi mau nanya apa nih ngeblank. Coba, Vic, cemilan dulu, Vic, lo ngapain, Vic, cemilan dulu, Vic. Gue jadi ngeblank, ini mau nanya apa tadi? Wah, ini bro, ini endorse by TikTok. Oke. Lanjut bro. Apa, kita bahas gender lagi ya? Tadi kan kalau estrogen itu kan berdasarkan eksperimen orang ya. Kalau si gender itu ada risetnya malah. Sebenarnya bukan gender ya, teman abangnya gender, namanya walleye. Apa tuh? Walleye itu ya bentuknya sama kayak gender, cuman ukuran gedenya lagi. Tapi familinya sama? Sama. Walleye itu kan ikan Amerika Utara ya. Kan ada juga kan bagian selatan sama bagian utara di Amerika Utara itu. Wih, itu antara kau dan aku. Selatan dan utara. Oke, lanjut. Si walleye itu yang di perairan selatan rata-rata lebih besar daripada walleye yang di bagian utara. Oke. Tapi walleye rekornya terbesar ada di utara. Nah, itu balik lagi yang lo bilang tadi, masalah burnout tadi. Oh, semua ternyata connect ke situ. Oke. Jadi dia tuh di tahun ke-8 Om udah bisa sampai kayak 55 60. Tapi yang itu udah mokat. Tapi di tahun 9 10 11 12 udah nggak ada. Oh. Udah tewas. Oke. Sedangkan di air dingin tuh masih terus lanjut sampai 20 tahun. Kalau cewek sampai 30 tahun. Oke. Bakal terus gede lagi gitu. Oke. Make sense, bro, make sense. Ini jenisnya predator atau Predator dong. predator ya? Enggak, bukan omnivora ya? Bukan. Lo lempar pelet nggak di respon? Gua nggak pernah ngasih pelet juga sih. Oh, nggak pernah ngasih pelet. Kurang predator ya, bro. Masa pelet dator sih? Oke, lanjut bro. Ada lagi nggak cerita tentang ikan ini? Soalnya gue blank nih. Gue jujur ini nol. Pengetahuan gue tentang ikan ini nol. Ini ikan baru banget. Kalau kecil susah ya pamernya. Ya. Dia bilang. Tapi ini the real vampir dan ini. Oh, ada taringnya dua gitu ya? Ada taringnya dua bener keluar dari atas. Kita cari foto di Google nanti. Kalau udah nggak ada, ya nyesel dah lu pada kalau nggak beli sekarang. Soalnya abis konten ini harganya naik. Kan logikanya begitu ya. Kalau ngeliat punya gue udah gede pada pengen. Pada pengen gitu. Ini harus gede nih bro, mantep nih. Jadi intinya kuncinya tadi ya, efek burnout tadi ya. Oke. Jangan membanggakan ikan air dingin dengan growth super. Oke. Make sense. Terus apalagi bro? Ada satu lagi tadi kan? Ada satu lagi, Europerch itu ngumpet. Lu tuker lagi, kata-kata lagi. Enggak. Mana nih? Itu. Ntar gua ambil footage aja. Apa namanya? European perch kayak mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. European perch itu perch. Ya, yang varian dari Eropa. Ini yang kalau gede warnanya cakep banget ya. Ntar kita kasih lihat lagi bro fotonya di Google. Ini susahnya nih tank Bro Anom sekarang. Ini banyak banget tempat sembunyi. Emang orang ini gitu, dia lebih mementingkan apa? Kenyamanan ikan dibanding sama view lu ya. Ikan-ikan ini tuh ya, ikan-ikan air dingin itu sebenarnya butuh oksigen yang di atas rata-rata. Oke. Makan gitu kan. Iya, itu betul. Tanamannya banyak gua. Kan tembus oksigen juga. Iya. Gitu. Oke. Lu lihat ya, ini pertama ya. Sebelum kita agak jelasin yang itu ya, Bro ya. Karena dia masih ngumpet nih, ya. Ini lu lihat ya. Ini pasirnya. Ini gue sampai suka ceng-cengan sama Anom, ini kayak buat syuting siksa kubur 2 aja. Tebel banget. Berapa senti nih, Bro? 4 jari nih. 8 lah ada itu. 8 senti ya? Gila. Dan ini ada lapisan-lapisan nih ya? Ada lapisan. Tapi nantilah dibahas di akuarium sebelah. Oh, di akuarium sebelah ya, di sini ya. Oke. Tapi paling nyicil aja. Ini juga udah pernah gue bahas ini pakai styrofoam ya. Makanya ini susah gue dapetinnya karena ini tank bekas kura-kura sama buaya. Kura-kura sama buaya sama argus. Ya, disitulah ya. Jadi dia ngumpet. Ini apa bro? Istimewanya bedanya sama ini apa bro? Apa ya? Ini Zander itu European perch. Sebenarnya gue lebih ke suka Zander ya, cuman mumpung dia masuk ikan air dingin juga ya masih ikan. Oh gitu ya? Itu aja simple sih gue. Cuman sama dia juga jarang juga kelihatan yang udah gede. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan ikan air dingin juga ya. Kalau lu lihat di tank-tank orang luar, justru komteng-komteng Northern Pike tuh sama ini ya. Nah orang Eropa nyatuin pike tuh sama dia. Sama dia ya? Nah kalau orang Amerika Utara nyatuin pike sama si yellow perch beda. Oke. Nah ini gue kasih edukasi lagi nih lo ke lo nih bro sekarang. Kalau orang Indonesia nyatuin Northern Pike sama pari. Sama Goliath. Sama Goliath.
itu nggak ada loh di public aquarium, lu cari dah, nggak Oh, ada. enggak usah di public aquarium, lo di takdir Tuhan juga nggak ada. Karena di public aquarium kan punya dokter ya, dokter tuh tahu. Iya. Ikan itu nggak bisa nyatu sama ikan ini. Tuh, makanya gabung ya di grup Invasive Fish Lovers ya. Gabung. Jadi lo nyatuin Northern Pike sama ini nih bro, nggak tahu mana Iya, anjing. sama sturgeon Oh masih itu, masuk. itu tuh nyelip tuh. Iya. Doyan banget nyelip-nyelip begitu. Oke. Ini European Perch. Pokoknya nanti semua kita kasih contoh gedenya ya Nom ya. Soalnya kan ini masih kecil ya. Masih kecil. Dan gue juga nggak gue kebutin banget lah. Iya. Santai aja, pelihara ikan santai aja. Nggak usah grad-grot. Nggak usah balap-balapan. Nggak usah balap-balapan. Nggak ada gunanya. Udah nggak musim bro. Oke. Ini juga sama bro. Tipenya ambius juga. Ambius apa? Embus. Iya. Iya, kalau gue kasih makan dia kayak set. Oke. Di sini lo udah full makan Kalau dia kan cacing untuk gue ya. cacing buku. Kalau gue masukin cacing sutra ini nih masuk ke dalam substrat gue. Oh ini. Oh ini cacing sutra ya? Cacing sutra itu. Malah berumah di situ. Hidup dia om dia. Atasnya gerak-gerak gitu. Udah lu dagangin aja bro. Ini kan beternaknya di sini. Oh gitu. Kalau si Zander sama Pas masih cere hidup sih. Oke. Sebelum kita pindah tank, ini bro, ini tumbuhannya ada juga sama yang di tank belakang. Sama. Kalau nggak kita bahkan bahas di situ aja. Sama semua. ini doang nih beda. Gue dapat bonusan ya, gue nggak tahu nih apaan, asal tuncep aja. Bonus ini ya. Tapi hidup. Kalau bonus nggak boleh dijual loh. Iya. Lu jangan ketawa be. Oke. Sebenarnya sturgeon ini di alamnya ketemu nggak sama tumbuhan-tumbuhan ini? Kalau sturgeon jujur enggak. Sturgeon nggak. Kalau si Sander sama European Perch? Itu ya. Hah? Ini emang sebenarnya nggak cocok sih. Cuman ini cocoknya cuma karena suhu air aja. Suhu air dan lo pengen. Kalau konsep ini buat sturgeon sebenarnya nggak bagus, gue jujur aja. Oke, jadi ini emang pure lo untuk ningkatin oksigen. Iya. Oke. Dan ini di kamar Bro Anom tuh pakai AC bro ya. AC-nya ini dicuci 2 hari sekali ya. Bangkrut tuh 2 hari sekali. Oke, kita pindah ke atas ya bro. Ayo. Bentar, cemil dulu lah bro. Nih mumpung kita lagi asik ya. Lihat nih ya. Gimik bunyi kerutuk-kerutuk. Lo lihat nih pasirnya bro. Ya. Ini tuh kayak ada di buku biologi anak SD tau gak? Oke, ini berikutnya tank khusus Northern Pike ya, dimana lu punya yang udah gede banget nih di sini ya. Kalau nggak gede banget. Suka gitu. Hobis tuh jijinya gitu ya, kalau ini biasa. Nggak, soalnya itu cacat. itu cacat. Merendah mulu. Oke, jadi gua arahin aja deh Nom ya ceritanya. Jadi terakhir waktu pas Nusatik tuh, sebelum Nusatik gue datang ke sini ya, ini ikan belum segede gini ya. Ini ikan belum segede gini ya. Lu Ini lihat tuh, ada punuknya gila. ada punuknya bro, shape-nya lebih asik. Nah ini gue kasih tahu nih, jadi si Bro Anom ini dia pernah pelihara Northern Pike ini dengan masih banyak pembelajaran ya. Nah benar. Nah, sekarang Ini lu udah- pelihara ini lu udah Ini tahu. udah perfect banget. Jadi udah yakin banget dia sampai gede. jadi insangnya cakep, shape-nya cakep. Breed ya. rate-nya lihat om, mulutnya udah kelihatan gerak. Aduh. Oh iya ya, nggak ada mangap-mangap ya. Ah. Oke. Jadi apa yang bisa lu ceritain dari sini bro? Pas setup tank kali. Setup tank nih, ini alam dia banget nih. Ini alam dia banget. Harus pelan, vegetasi tinggi, air dingin, air bening. Rumput-rumput gini ya, cakep nih. Ini bakal memanjang nggak bro rumputnya? Harusnya iya, cuman kata orang kalau emang nggak ditembak CO dia lama tumbuhnya. Oh, lama. Dia nggak mati tapi ya udah hidup aja. Nggak mati tapi hidup ya? Oke. Gila ini keren banget sih kalau panjang. Terus dia ngumpet-ngumpet gitu. Jadi ini sekarang apa nih? Yang pasti kan dia dari kecil udah ketemu suhu yang tepat nih ya. Oke, ya, dibanding Northern Pike lo yang di bawah itu kan dari kecil lo masih belum pasang AC ya, gitu belum pasang AC. Ini 28 kalau masalah tuh dulu. Oh, yang pertama kali gue ngonten 28 ya? Iya. Oke, terus apa lagi bro yang sekarang lo treatment dengan sempurnanya di sini? Ya udah itu aja, temperatur ekstrim lah. Terus Pokoknya kata lu apa, Fik? Nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Ini dinginnya parah bro, orang ini udah gelisah banget dari tadi. Oke. Jadi di sini sekarang pakan hidup. pakan hidup gua. Pakan hidup ya? Dan oversize ya. Pakan Gua apa tuh? biasain pakan yang Oh iya, ngaruh itu. Itu ngaruh banget untuk karena pertumbuhan ya. kebiasaan dia di alam kan gitu, gua samain juga. Oh iya. Karena Northern Pike ini tipe ikan yang bisa makan sampai buncit-buncit gitu ya. Oh iya Setengah benar. badan dia mungkin lebih. Terus ini kayu santigi kenapa di sini, Bang? Jadi ini Gambaran ya. gambaran ini sempat pecah ya tank ya, sempat pecah. Terus dia nggak tahu ditambal kayaknya. Lu pakai apa sih ini namanya? Cat. Oh lem. Gitu. Terus apa lagi ya yang kita ceritain dari sini?
Ini sumpah ini dingin banget sih bro airnya. Gue boleh tes nyelup dikit nggak bro? Sikat. Minum juga nggak mau minum. Asli parah. Kerasa kalau cuma ini kayak lo mandi di Bandung jam 2 pagi. Gokil. Ini buat member-member grup nih yang udah beli gitu ya, terus nggak ngasih air dingin, nggak apa-apa, kita kesebagian dari eksperimen juga, Om. Iya nggak apa-apa. Kita kan nggak menyalahkan kan. Cuman sekarang kita mencoba untuk memperlakukan si Northern Pike ini sesuai habitat aslinya kan. Ya. Yang udah terlanjur beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut kan aja. maksudnya gue nggak harus beli dia lagi, gue nggak harus setup tang lagi, terus gue taruh luar. Nah yang mereka juga gitu, nggak harus beli AC, nggak harus Oh iya, dingin lagi iya, kan. iya. Nanti kita saling update aja gitu. Saling update aja. Cuman pertanyaan gue nih bro ya, kalau ada yang kira-kira kayak minat nih pelihara ikan-ikan gini ya, menurut lo ya lebih ekonomis beli chiller atau pasang AC? AC sih. Lebih hemat ya? AC di ruangan 1 PK di 3x2 itu udah bisa satu ruangan dingin dong. Satu ruangan ya. Semua tank PK AC 1 PK tuh ya kira 2 1 PK tuh dingin bro. 2 jutaan lah. Ini berapa PK? Satu. 1 PK ya? Kan 2 jutaan. Kan chiller 500 liter itu bisa 2 kali lipat harga AC. Jadi, tapi 500 liter doang gitu. Secara listrik juga lebih hemat AC. Iya kayaknya deh. Chiller kalau udah 24 jam gua nggak tahu juga tuh berapa watt. Iya, dan chiller pun cuma bisa buat satu tank. Satu tank. Ya, gitu kalau ruangan lu panas membun deh. Membun ya. Oke. Jadi ini mestinya bakal tumbuh perfect ya. Dan kalau perbandingan gue datang yang ke-1 sama yang kedua dengan Northern Pike yang ini nih, ya, gue lihat yang ini lebih proporsional dan lebih agak cepet ya. Iya. Ini juga ada nih Om yang bilang kalau ada yang bilang gampang, terus yang bilang gampang itu ngomong cuma kayak rata-rata di tank Indo cuma sekian gitu. Enggak Om. Ini tuh ikan di alamnya, skala alam pun dia di musim panas pun sakit. Jadi bukan masalah tank, ya emang masalah temperatur. Masalah temperatur ya. Temperatur emang. Ya, biasa ya tank kalau udah cukup mah cukup aja gitu. Biasa kalau misalnya kayak orang malas baca buku tuh kalau baru setengah buku udah langsung bikin kesimpulan begitu kan jadinya. Kita kasihan juga sama yang menganggap ilmu itu kan ini salah, yang ngomong dia loh ya, bukan gue. Oke. Ini kan kesayangan gue, makanya gue pelajarin terus Om. Oh iya. Oke, jadi sekarang gue mau ngonten sama tukang villa nih. Oke, ada lagi nggak ceritanya nih? Nah ini sekalian tipis-tipis juga nih. Nanti kita bakal cerita banyak di sini. Gue tuh udah males Nom sebenarnya dengar cerita orang bilang substrat tuh amonia tinggi dan lain-lain ya. Kita bahas di sini aja. Pengalaman gue juga gitu. Tank yang punya substrat, apalagi yang stable kuburan begini, ya, ini malah lebih sehat ini ya. Nggak ada water change semenjak kelar setup. Nggak ada yang water change ini. Cuma top up air, sama ganti kapas. Tapi kita mesti hati-hati Nom. Kadang-kadang penonton cuma nonton bagian ini terus ditiruin ya. Hati-hati. Langsung ketik komen. Hati-hati nonton konten ini ngomong gitu tiba-tiba komen. Ya, jadi harus nonton full ya. Kalau konten ini harus nonton full. Karena terbukti di rumah gue, piranha yang paling rakus dan sehat justru kompresus yang punya substrat. Iya kan? Makanya bom amonia apa itu? Apa itu? Ini bukan bom lagi. Ini nuklir aja. Bukan bom lagi, nuklir ini. Ini nuklir amonia. Armageddon kalian. Iya. Jadi semakin tebal ini, kita bahas di situ aja lah Nom. Nanti di sini abis kita nggak bahas apa-apanya. Tapi sebenarnya di sini lebih tipis Om. Karena pas membutuhkan pasir lebih banyak dan rencananya besok ada truk gandeng datang. Oke. Gue duduk mana nih? Cerah. Nah, ini bro. Wah, tuh lihat tuh bovinnya gede banget, bro. Ya. Nah, ini nanti gue minta maaf sekali lagi kalau footage atau kebanyakan nanti ikan yang nggak nongol karena ini tantangan banget deh buat gue untuk kata orang kebon ya. Jadi nanti sebisa mungkin gue akan kasih lihat ke kalian deh ya. Gimana besarnya bovin di sini dan Northern Pike di sini. Oke, kita bahas tank ini bro ya. Bahas apa nih? Biasa, pertanyaan standar dulu. Ukuran tank. Tank ukuran berapa Om gitu? Berapa bro? Ini 2x1 lah. 2 meter? Kali 1 ya? 70. Ayo dong, gue lagi ngunyah semua. Lagi. Ukuran tank gitu doang. Terus. Apa lagi? Kaca. Beda-beda, ada yang 12, ada yang 19. 19-nya bawah ya. 19 yang lo taruh yang paling bawah? Oke. Keliling 12 mili? 12. Temper? Ya. Ini temper semua? Kiri kanan enggak kayaknya. Terus ini gue bisa bilang DIY ya bro ya? Apa tuh?
DIY itu DIY dia dari itu segi apanya maksudnya? dia itu yakin DIY. Dia itu yakin. Bro, boleh es teh manis goreng Es teh dikit, Bro? manis. Haus. Ini nih. Es teh manis. Lanjut bro, cerita dong, gue es teh manis dulu nih. Apa ya? Setup aja kali ya. Setup. Jadi setup ini tuh namanya Father Fish. Wow. Mungkin ada yang udah tahu. Ini apa sih, channel YouTube ya? Channel YouTube. Nah, orang ini kiblatnya itu banget tuh, Father Fish. Father Fish. Sebenarnya ada ya sebelum Father Fish namanya Diana Walsa tuh pasti tahu. Wah, gue nggak tahu malah. Diana Walsa itu yang Gue taunya The Firanda doang. natural ekosistem natural aquarium pertama lah kayaknya. Ini sorry Nom. Ini sorry ya, bro. Ini ikan kan susah banget nongol ya. Masuk lagi. Nih, gede banget bro, bovin itu. Siapa lagi? Wah, gila. Sorry ya, gue motong lo dikit ya, bro ya. Ini ikan nongolnya setahun sekali nih. Oke, lanjut. Father Fish dan apa referensi lo? Diana Walstad. Hah? Diana Walstad. Diana Walstad. Diana. Oh, cewek. Cewek. Oh, iya. Oke. Nah, kenapa gue pakai Father Fish? Kalau di Diana Walstad itu soilnya tebal, pasirnya tipis om. Father Fish itu bukan soil sebenarnya, dirt. Dirt itu apa bahasa Indonesia? Tanah kan? Oh, bukan soil pabrik. Dirtnya itu tebal, pasirnya makin tebal. Kenapa gue pakai? Karena ikan kita predator om. Oke. Punya gibasan yang mantap kan. Kita tuh nggak mau tuh yang di bawah itu dirtnya itu naik ke atas. Gimana caranya biar ke atas? Makanya gue pakai Father Fish, pasir tebal. Biar tetap di bawah dia. Jadi apa nggak geser. Gue sering lihat Jadi- tuh ada orang pakai substrat pasir halus banget geser. Jadi apa namanya? Kalau ada yang mau niru gitu ya, kalau misalnya lu lihat Father Fish terus lu bingung ya. Kalau gue pakainya di sini tuh ada kokopit. Tunjukin dong. Kok kagak kelihatan. Kokopit. Oke. Ada di bawah. Oke, kokopit. Bagian sini bagian bawah lah pokoknya. Oke. Ada kokopit, ada tanah lembang, ada tanah sawah yang gua ambil langsung dari belakang rumah gua. Terus ada pupuk kompos sama pupuk organik. Oke, Terus kita buset. campur semua. Hah? Bagian bawah baru gua tiban pasir. Bagian Bagian bawah banget baru gua tiban pasir. pasir coran. Oh, ini pasir cor nih ya. Karena gua nyari tebel kan, kalau pakai tebel gua pakai pasir apa namanya pasir malam, bonyok juga dompet gua. Iya, lebih mahal. Tapi kalau pasir cor gini enaknya murah, bro. Tapi Murah, sekalinya lo dapat gumpalan itu nggak enak. Gumpalan gampang. Ini total pasir yang gua pakai 200 kilo ada. 200 kilo. 200 kilo dan bayangin gue nyuci sendiri dari bawah, gue menaikkan ke atas, gue tuang, gue cuci lagi di bawah, gue tuang lagi. Oke. Father Fish itu nggak cuma ikan doang yang dipelihara om. Oh, apa tuh? Jadi Ekosistem. ekosistem mikroorganisme yang kecil pun dijaga ya akuarium itu. That's why lo tergila-gila banget ya. Dan dorongan gue buat pakai sistem itu kenapa? Karena gue gimana caranya mikir gue nggak water change. Karena kalau gue tiap water change, gue keluarin air, gue masukin air, itu air yang masuk tuh air biasa om. Gue bisa naik 3-5 derajat. Gue nggak mau itu. Jadi gue mau stabil aja lah suhunya gitu. Stabil Akhirnya aja. gue menemukan si Father Fish itu lah. Oke, dan itu terbukti ya teori-teori dia ya? Bukti banget ini Oke. bening dan ikan gue nggak Oh, pernah sakit. ini gila sih, keren. Ini- Mampus ini tank lo, bro. Sampai tuh ngumbul ke atas nih. Buset. Ini settingan ini cocok banget lah buat orang-orang yang mungkin piranha sama wolfish yang ikan single tank gitu, ini cocok banget. Nggak cocok soalnya ada itu. Ini jangan AC-nya. White spot. Lu piranha gua terus ini. Oh iya, keren banget sih ya. Lu bayangin ada apa? Sanchezi ya, ada Sanchezi di sini. Sanchezi Yo, gimana? terpik. Mantap banget deh. Oke, itu kita ngomongin substrat, ya. Udah gitu, Nah di settingan ini om, kotoran itu dipakai di sini, bukan lu buang. Iya. Tiap material yang ada di akuarium itu punya hubungan satu sama lain. Kayak gini nih, ini lihat aja ini. Nah ini kan kotoran-kotoran udah gua biarin. Iya. Itu bakal jadi pupuk buat Pupuknya tanaman dia gua. ya. Itu sama sebenarnya kayak lu pas pelihara reptil kan juga gitu ya. Ada yang namanya apa? Terrarium. Ya kan kan? ada kayak apa tuh isopod ya? Iya, itu kan nggak perlu dibersihin kan Iya. karena ya gitu banyak mikroorganisme yang bekerja beneran Jadi gitu. pupuk makanan, pupuk tumbuhan, jadi rumah bakteri juga, jadi makanan buat mikroorganisme juga. Iya pasti itu. Wah Jadi gila, semuanya keren banget bro. punya hubungan lah. Punya hubungan ya. Terus apalagi bro? Apalagi ya? Gua Mungkin kita daripada ini kan penonton ikan bro. Ya, kita sekarang lengkap ke ikan. Oh dulu. iya ikannya belum. ikannya belum. Oke.
Ini jadi sekarang yang paling kojonya banget ada Northern Pike gede ya? Northern Pike lah. 60 cm nyampe? Walaupun bovin itu ikan jarang, gue tetap Northern Pike. Tetap Northern Pike ya? 60 nyampe? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Paling 53 lah. 53 cm? Karena emang Gokil. gue lihat udah kagak numbuh gede ya. Ya gue akuin emang itu ikan cacat. Gue masih Iya, salah iya. waktu itu memelihara. Karena kan ini waktu itu lo masih kayak cari-cari suhu, belum pasang AC. Iya. Jadi nanti gue kasih lihat. Sharingnya juga kagak ada. Jadi sisiknya agak ngebuka apa? Insangnya ngebuka. Insangnya agak ngebuka dikit bro. Nanti gue kasih lihat di footage-nya ya. Ikan-ikan dingin tuh kalau dikasih arang itu sakitnya tuh kayak masalah pencernaan. Itu tuh karena suhu udah. Itu permate. Malah ikan dingin kan nggak ada penyakit white spot. Terus bengkok. Oh iya ya. Bengkok terus apa namanya? Masalah pencernaan itu karena suhu, jangan selain yang lain-lain dah gitu. Malah mereka nggak ada white spot kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Waktu itu pernah sakit bukan white spot sih. Pasti indikasinya apa dia sakit? Ibu mungkin karena udah lama melihara dia kayak berenang di atas itu, wah ini kenapa nih? Ternyata bener. Oh, oke. Lanjut bro. Terus yang kedua di sini ada wakil presiden itu tuh. Bovin ya. Gila ini gede banget bovinnya gila. Dan ini keren ya. Nah itu ikan cacat juga. Ini tapi kan ini udah dari dulu kan, dari pas lo beli kan. Ya, jadi ya, ini bovinnya. Wah ini bovin gue ngikutin banget sih nih dari kecil ya. Iya ngikutin banget. Kelingking. Ini bovinnya Pirates bro. Ini Jadi tahun depan kalau ada yang punya pasangannya wah, bisa breeding ini. emang gampang bro breeding ini. Enggak, gua sempat sharing juga settingan akuarium gua kayak gini, temperatur sekian segini, gua bisa nggak breeding bovin? Bisa. Oh iya, dengan temperatur begini. Nah. Oh, oke. Dan dia udah mulai masuk masa birahi ya. warna di mulut itu udah agak biru-biru gitu. Ini udah max size belum sih bro? Belum. Hah? Belum. Oh belum ya? Kalau cewek kan bisa lebih gede lagi. Kalau cewek bisa, lu lihat tuh. Nah ini nih mata sebelah sininya bro, hilang tuh. Ini udah dari kecil dari bro Anom beli tuh. Tapi kayaknya ini sih cowok ya. Wah ini dapat nih nom. Ini tahu aja nih mau dikontenin keluar gini. Tapi di pinggir mulu ini. Apa? Ini cewek? Kayaknya sih cowok. Soalnya yang ngeluarin warna biru itu cowok kebanyakan. Oh ini ada birunya? Ada. Oh ada Nanti gue shell. kasih footage gitu. Oke. Dan ini bro tadi, keren banget loh ini settingan gini ya saat Bovin sama Northern Pike yang masuk ke dalam ini ya, kayak apa kalau di film Jurassic Park tuh kalau raptor masuk itu keren abis. Mungkin ada yang tahu ya kalau bovin itu ada dua jenis. Kalau menurut gua pun enggak gitu. Jadi bovin itu ada kebagi dua jenis di tahun 2022. Nah, tapi orang Amerika Utaranya pun sendiri ada yang nggak mengakui. Apa? Itu family Bovin? Karena cuma berubah musim kawin gitu. Jadi bovin yang warna hijau itu dibedain spesiesnya nih. Amia Oscillidae kalau nggak salah. Kalau ini kan Amia Amia Calva Calva, gitu. Kan. oke. Nah, si Amia Oscillidae ini orang-orang banyak nggak percaya soalnya dia mikir itu mah cuma karena mau kawin doang warnanya hijau gitu. Oh, jadi itu masih dalam bahan penelitian ya? Kalau menurut gue pribadi itu tetap Amia Calva. Oh itu tetap Amia Calva, oke. Ini gue naksir banget sama tank dia tuh saat justru seninya dari tank ini tuh saat nih Northern Pike nya gue kasih lihat nih. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan harusnya. Kelihatan nggak ya? Dari bawah. Nih bro ya, nih. Malah apa ya? Kita jadi beneran bisa mana sih ini kelihatan nih, nih Northern Pike ya. Nah ini asik banget ya ngelihatnya ya. Jujur aja, gue apa ya namanya? Gue belakangan ini tuh kayaknya udah saatnya kiper-kiper ikan predator tuh punya tank yang berkonsep begini ya. Kita udah capek kan ngeliat tank polos ya. Tank polos. Tapi begitu ngeliat tank begini, sumpah ini sedep banget bro. Justru seninya itu saat ngeliat dia masuk ke dalam rawa gitu, mantep banget ya. Nih, gue nggak berani bilang akuarium ini lebih bersih dari akuarium polos lo. Tapi gue berani bilang akuarium gue lebih balance dari punya lo. Balance tuh apa? Balance ya karena nggak gampang swing. Oh oke. Karena apa? Akuarium yang polos itu kan di maintenance setiap minggu, tiap bulan masukin ini, masukin itu kan artinya nggak balance. Water change. Gue nih almost do nothing. Iya, jadi lu gaya banget almost do nothing. Almost do nothing, Soalnya gue pengen ngikutin lu mentang-mentang abis bahas Father Fish langsung almost do nothing. Soalnya dia punya akuarium 20 tahun gak ada apa-apain. Tapi gue percaya sih bro apa yang lo ngomong, karena air ini bisa memperbaiki kualitasnya sendiri dengan ekosistem yang udah terbentuk di sini. Anjay. Gue ngomong anjay banget. Iya. Itu gue yakin. Apalagi kalau kena piranha satu biji. Udah lu nggak ngapa-ngapain. Udah nggak ngapa-ngapain aja. Foto posting di grup, posting di grup gitu doang kerjanya. Siapa sih yang nggak mau lu melihara ikan udah tinggal ngasih makan? Iya. Gue setuju. Malah kalau yang akuarium polos kan water change berubah parameter. Udah gitu lu cuman ngandelin ini kan
filtrasi. Kan? Ngandelin kapas bersih, gitu. Ya bener juga sih. Ya water change garam. Ternyata admin grup Invasive Fish Lovers suhu bro. Oke, lanjut bro ya. Nah, sekarang ada kojonya lagi nih ya. Ikan matahari bro. Lohan nih. Lohan air dingin nih. Piranha air dingin. Piranha air dingin. Tapi ini emang ikan air dingin bro? Air dingin fix dah. Air dingin ya? Ini barengan sama si itu lagi, esok si itu. Ini namanya sunfish. Nama ilmiahnya apa bro? Lepomis apa ya gitu? Lepomis. Oh, lepomis. Oke. Itu ada banyak sebenarnya, ada sunfish, ada bluegill, ada pumpkin seed. Oke. Tapi yang masuk dia doang. Oke, kenapa? Lu pelihara ini kenapa? Simpel aja dia, air dingin. Tapi apa selain itu deh? Nggak ada sih. Oh, emang lo konsepnya pengen bikin konten air dingin ya? Sama ini sih, wah ada ikan kecil kayaknya berwarna cakep nih di sini. Iya. Lu lihat Ada konsep gue lo. Enggak. Ada yang bilang ini ini ikan ini rentan gitu. Gampang mati gitu. Ya mungkin mereka nggak tahu kalau ikan ini ikan air dingin gitu. Oh iya, dikira mirip lohan, udah aja air anget iya, gitu. Dikira siklit kali ini. Anjir, ini insangnya aja keren gini ya, kayak kuping gini iya, namanya. sorry, ini long ear sunfish. Long ear sunfish. Apa tuh? Ini long ear ini tuh. Oh, long ear, kuping panjang. Oh, gue kira long earsan. Oh, long earsan. Oh, ada yang nggak long emang? Ada yang nggak? Ada yang nggak long. Oh, gitu. Ini apa sih, predator atau karnivora atau omnivora? Karnivora. Ini karnivora. Dia nggak makanin tumbuhan. Oh, oke. Terus aman nih sama bovin sama si aman banget. Dia kadang malah nantangin. Apa namanya, siapa yang lu kasih nama tuh, Northern Pike Tyson? Pike Tyson. Pike Tyson. Oke. Aman. Karena dia juga agak galak ya? Galak. Ya. Oh. Wah, keren. Sunfish ya? Gua tuh pernah ngeliat dia di full performnya tuh ya, orang luar tuh temperatur 11 derajat kalau nggak salah. Hah? 11 derajat. Itu ownernya mati karena seger. Kayak RBP lu dia datang ya gitu. Oh gitu. Kayak galak banget gitu. Oh, ini dia sebenarnya bisa main respon ya? Bisa respon. Oh, oke. Di owner pertamanya juga gitu. Mana dia udah sembunyi lagi tuh? Malu. Oh, bener-bener di belakang situ tuh jadi rumah mereka semua yang namanya. Iya. Tapi anehnya bisa Gua nyediain open area gini nih buat makan si bovin nih. Makan masuk terus ini dia kadang ngeliat langsung makan. Bovin tuh tipenya hajar atas bawah atau bawah dong ya? Dia kan namanya dogfish ya. Itu mungkin karena dia suka ngendus-ngendus bawah. Oh iya, gue kan pernah bikin footage di sini ya. Dia kan gitu-gitu dulu ya. Iya, oke. Ngendus-ngendus. Apa nih makan? Terus di sini ini juga lu bilang kan katanya apa? Ikan yang lu lempar udang lahap, lempar cere lahap, ya? Bener. Jadi gua kasih makan pakai ini jepitan yang mau. Oh, berarti segitu responsifnya ini ikannya. Gampang banget. Oke. Soalnya gue ngikutin juga tuh orang luar kalau masih makan gitu tuh, pakai pinset kan. Ya gue ngikutin juga nggak mau dia. Sekarang dia ngumpet di situ, gue giring pakai jepitan keluar dia. Oh gitu. Ya keren ini sih, sebenarnya jujur ya, ini sih bukan ikan gue banget sebenarnya karena berwarna ya. Gue kan sukanya yang abu-abu ya. Cuman karena gue baru lihat nih, karena gue kan miskin ikan berwarna nih. Kacau nih pengetahuan gue tentang ikan berwarna. Ini gue baru lihat nih, ada ikan warnanya kayak lohan gini tapi mukanya sangar begini. Mukanya ngeselin. Oke, terus tadi apalagi yang mau lo pamer justru Cana. Tadi mana Cananya di situ tadi? Udah hilang. Cana apa? Nah, itu Asiatica. Kenapa lo taruh sini? Tumbal? Iseng aja sih. Hah? Iseng aja karena gue yakin dia hidup. Oh. Iya bener, karena banyak tempat ngumpet kan. Udah gue masukin aja buat bersih buat makan apa lah. Tapi nggak dimakan ya? Dimakan. Karena dia full ngumpet ya. Tapi bukan berarti dia stres ya. Gue pernah lihat dia keluar berdua main-main deh. Cana Asiatica itu dingin atau lo paksain dingin di sini? Juga. Oh, dingin juga. Orang-orang Cana tuh nggak tahu ikan keluar. Serem ya. Omongannya serem loh. Pokoknya orang di bengkok hari-hari. Itu karena suhunya panas. Karena suhu ya? Oh iya ya, gue perhatiin gitu ya. Ikan yang bengkok tuh semua rata-rata karena suhu ya. Di esok kemarin tuh ada tuh. Oh iya. Kan nanya tuh. Di grup ya? Iya, di grup kan. Terus dia nanya, gimana nih cara penanganannya? Gue tawarin dong, lu di mana gitu. Mau nggak sini sekalian eksperimen? Gue punya kolom temperatur sekian. Taunya orang jauh ya? Taunya orang jauh, terus akhirnya dia pakai cooling fan, suhunya turun, normal lagi. Normal lagi, wih, gokil.
Dan Gua selalu gitu. oh dia sempet posting ya pas normal lagi ya. Oke. Nanti gue kalau boleh gue izin nih sama ownernya gue tampilin di sini deh ya. Gue selalu gitu kalau kasusnya. orang yang punya Northern Pike ini kenapa lu boleh datang ke rumah gue, ya sekalian kita eksperimen. Gitu. Wah, dari dokter Northern Pike nih. Jadi dokter Northern Pike nih. Gawat. Iya. Karena gue lebih percaya hobis yang kayak gini. Kayak gue misalnya ya, ini cerita tentang gue dikit nih Nom. Kayak gue misalnya melihara RBP gue sama yang RBP WC sekarang jauh treatmentnya bro. RBP WC sekarang kan dari orang ini. Itu wah galaknya udah bukan main karena kita udah ngerti cara treatmentnya ya. Jadi ini ibaratnya ini RBP gue yang udah gede, nah ini RBP gue yang WC kan, bener ya? Gue lebih percaya orang yang pelihara ikan gini, karena kebanyakan hobis Nom. Begitu dia gagal di sini, dia nggak nyoba lagi dengan jenis yang sama Nom. Ganti ikan. Susah. Langsung nulis buku. Langsung bikin kesimpulan nulis buku. Terus sebelum gua datang ke sini lu bilang apa? Ada ikan rese di sini makanin akar apa? Nilem. Apa dalam rangka apa nilem masuk sini? Nilem gue beli netnya buat bersihin lumut itu ada. Oh gitu tuh. Bersihin lumut ya. Namanya malah makanin akar. Makan tanaman juga. Emang tadinya nggak seberantakan ini atau bagaimana? Tadinya kagak kelihatan ke belakang sana. Oh tadinya ini lari ke sana semua? Enggak, daunnya tuh tebal-tebal tadinya. Oh daunnya tebal-tebal. Oh. Jadi pada kropos-kroposnya. Oh iya, hati-hati nih masuk filter nih bro akar-akarnya. Oh jadi ini nilem ada berapa ekor? Ya lu sendiri salah sendiri. Anjir. Nggak itu salah sih. Salah masukin. Masukin apa katanya yang jual makan lumut doang. Mungkin iya ya makanin lumut di daun tapi keterusan gitu. Wah enak nih ke daun. Oke, terus ubi mana ubi? Ubi gua taruh luar. Oh, tadinya lu sempet nanam ubi ya di sini ya? Lu bikin harvest moon ya di sini? Ubinya dimakan ikan mas aja. Ubi dari bawah sampai bolong. Oh, terus ini apa yang di atas ini apa? Nah, itu ada peace lily. Mana tunjukin dong bro? Kita nggak ngerti nih. Ini ada bunganya nih warna putih. Kelihatan nggak? Wih gila, di kamar sampai ada bunga yang ini tadinya ada 3 tapi udah mati. Terus kata bokap gua emang dia tuh bergantian ada mati ntar nunggu kan itu. Yang mana? Ini peace lily mati nih. Oh. Nanti ada yang ganti. Oh gitu. Oke. Nah ini spider lily, ini udah jelas nih dia ngisep nitrat nih. Nah ini tumbuh nih daun-daun baru. Oh lu bener-bener adopt dari ilmunya dia ya? Iya. Oke. Terus si monstera dari Suosa itu the best plan lah. Mana? Akarnya udah mantap banget itu tadinya nggak kayak gitu lihat. Itu lihat akarnya. Oh itu. Wih. Yang sono kan? Yang ujung. Oh. Ini semua akarnya masuk sampai substrat apa enggak sih? Enggak. Cuma itu udah ada yang nyentuh. Hah? Udah ada yang nyentuh ya? Jadi ini setup tuh gua ngibaratkan gini Om. Nitrat yang ada di tengah ke bawah diisep sama tanaman air. Nitrat yang sama di tengah ke atas diisep sama tanaman darat. Kita udahan aja ya, Bek. Berat ilmunya di sini berat. Terus gue tambahin lagi mau nggak? Biar lebih kece. Nitrat yang ada di atas diisep sama top filter. Masuk. Jadi tengah atas bawah, wah, habis lah semua di sini. Oke, terus apa lagi yang bisa diceritain dari sini, Bro? Ini bovinnya anjir tuh. Udah itu aja. Seninya justru di situ tuh ngumpet-ngumpet di rawa-rawa gini. Gila. Wih, cakep nih. Sini. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin ini deh sebelum kita closing. Jadi ini kan DIY bro. Gue ngelihat ini tuh terlihat rumit sekali. Lu bisa jelasin nggak sih? Berdiri nggak nih? Hah? Berdiri dong. Lu pengen deket cemilan kan lu? Apa? DIY. Jadi ini rak lu bikin sendiri. Rak bikin sendiri. Emang niatnya tuh gue kayak ini tuh buat lampu udah gitu aja sih. Sama Oh, ada buat space gantung. buat daun-daun tanaman darat gue. Oh jadi emang lu udah dari awal Emang tuh? dari awal udah kepikir gitu. Oh udah kepikir. Oke. Ini kalau dari atas enak. Wah, hijau. Iya mantap ya. Gue udah kayak berenang di mana ya? Kayak di pinggir kali gitu. Kayak begini, gue kalau datang ke sini rasanya pengen berenang aja, seger banget kayaknya. Ini kalau pagi kali cuci muka di sini langsung melek ya. Gokil. Terus di sini ini filtrasinya ada skimmer, terus ada top filter. Wah ini cakep sih kalau pakai ini nih apa? Main kanister kali ya bro. Waduh. Beli dong. Oke. Terus ini lampu ini ya? Lampu ini gue cukup pakai kandilaan ya. Oh kandilan ya. Oke. Oh ya Om, ini tuh sistem ini tuh lu nggak nyari looks-nya, lu nyari ekosistemnya. Ekosistem. Makanya gue emang agak berantakan tapi gue dapat ekosistemnya. Itu yang pengen lo Kalau bangun. aquascape kan looks-nya kan. Eksterior maupun interior.
Kalau aquascape kan. Kalau sekarang kan lu nyari ekosistem dalam kan. Gua nyari ekosistemnya aja. Wah, mantap. Jadi agak colok-colok. Lu referensinya Father Fish ya? Father Fish. Kalau gue sih siapa ya? Gue sama Anthony James Vlog aja ada referensi. Apa lagi? No. Apa lagi? Ya gini ya, nggak ada yang lupa nih ya. Udah lah. Nggak ada yang lupa ya. Kata terakhir lah gua. Ada yang lupa loh. Apa? Ingat nggak? Kita pernah diskusi. Kenapa kiper air? Oh. Coba. Itu gue pernah diskusi nih sama dia nih masalah ini. Itu nggak respect sih. Orang Nggak melihara respect. ikan tropis, lu kasih heater. Gila ikan air dingin. Nggak kasih chiller. Oh iya. Ikan air tropis lo kasih heater, ikan air dingin nggak lo kasih chiller. Nah itu nggak make sense Dia ya. dikasih kan. Dia nggak punya chiller, tapi punya itu bro. Punya ini. Ya, ini solusi hemat memelihara ikan-ikan air dingin. Dan ini menurut gua tantangan yang cukup gila sih. Ya, ini kamar keren banget sih. Apin, mau nanya dong, Pin. Yo. Kalau misalkan ikan air dingin sakit, gimana pengobatannya? Nah, Sebenarnya sama aja. Obatnya tuh sama aja. Yang dihilangin tuh heaternya. Yang dihilangin tuh heater kan kebanyakan orang ikan air dingin sakit tetap pakai heater. Heaternya tuh buang. Sama aja obatnya. Lu pakai glukosat ya udah glukosat gitu. Sama aja. Nanti sembuh sendiri berarti. Begini aja disembuhin, sembuh sendiri. Bakal sembuh. jadi kuncinya cuma bagusin air. Ya paling itu ya, water change solusinya. Sama aja kan sebenarnya. Nggak perlu Tapi heater. heaternya tuh buang gitu. Lo kasih heater malah mokat. Iya. Bener, make sense itu. Oh iya bener ya. Karena penyakit yang ada di dalam sini beda lagi ya. Si Mike Tyson ini pernah sakit. Gua dinginin airnya sama glukosat itu. Waktu itu gua dinginin sampai 12 derajat. 3 hari sembuh. 3 hari semua langsung loncat-loncat ya ke sini. Waktu itu nggak diteng ini waktu itu. Oh yang ini? Waktu itu masih diteng ini. Oh yang dulu ya? Oh iya yang dulu ya. Ya itulah makanya bahan eksperimen lo ya itulah ya. Iya. Ini pembelajaran Northern Pike paling oke nih. Oke, bro. Jadi ini sekalian closing, katanya si bro ini ada yang mau disampaikan. Ada harapan gua. Harapan. Jadi harapan gua. Hope. Adanya konten ini orang-orang bukannya takut ya, jangan takut sama ikan-ikan ini. Gua harapnya ada tuh orang di Indonesia tuh yang di iklim dingin ada banyak. Nah, gua tuh pengen ikan-ikan ini tuh mereka tahu gitu. Ada ikan cocok yang sama iklim mereka. Oh iya. Karena aku sering ngeliat orang-orang itu kesulitan melihara ikan tropis. Tiap akuariumnya lu pasang heater, malah pusing listriknya kan gila juga kan. Nah, ada loh ikan ini yang cocok. Nah, kan dari situ kan mungkin mereka tertarik. Ikan ini naik daun. Nah, nanti masuk lain tuh ikan-ikan dingin lainnya. Iya benar. Walleye masuk, sardine masuk, musky masuk, salmon masuk. Betul. Soalnya gue sih jujur aja ya bro ya. Hobi yang lo lagi jalan ini kan menurut gue next level of predator fish hobbies ya. Jadi kalau lo mengaku benar-benar pure hobbies, menurut gue semakin menantang, semakin seru ya. Tapi bukan mengadaptasikan ikan air dingin jadi ikan air panas ya. Itu maksain, bukan tantangan, itu namanya maksain bro. Oke. Jadi ini tapi mantep deh pemeliharaannya. Bukan nggak bisa pelihara ikan ini di air hangat, tapi ingat kata Bro Anom tadi, warm water burnout effect ya. Nanti coba lo googling lagi tuh ya, apa artinya. Lu nggak tahu tuh ada di googling apa enggak, itu riset di YouTube. Scientist di YouTube. Scientist di YouTube. Oke. Jadi kita closing aja ya bro ya. Fix ini dong Fik. Ini Fikri dari Aquafora sih. Jadi pakai jaket ya. Jadi ini Bro Fikri ya. Ini kiper air dingin. Ini kiper tropis. Air laut. Tropis. Oke. Jadi nanti yang mau konsultasi tentang piranha boleh ke Bro Fikri di Aquafora. Wah, biasalah. Nggak suhu tapi stok banyak. Ya. Terus nanti Bro Anom, kita tampilin apa nih Nom? IG nggak usah lah. dan Facebook, nggak usah ya. Di Facebook aja lah udah. Pokoknya lo cari grup Invasive Fish Lovers, lo masuk ke menunya, lihat adminnya juga. Segampang itu nyari dia. Lo searching aja Bovin. Bovin. Di Google lo searching Bovin, abis Father Fish dia namanya. Keluar nama dia. Oke bro, jadi jangan lupa nih follow mereka berdua ya, Aquafora dan Hamdi Anom Pamungkas. Oke bro, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe to Firanda Channel. Your hobby is your pride.